Jadi benar-benar bikin trauma waktu itu. Ya nggak mau munafik juga mengharapkan uang dari YouTube ini, karena aku sekarang mampir ke kantor pos Ponggok karena mau ngambil pin YouTube aku. Yeay. Mau ambil spin dari Google AdSense. Ya, atas nama Astrid. Kayaknya kemarin dikabari ya udah di WA. Dewi Putri Maharani. Iya. Iya. Makasih. Makasih. Nunggu hampir sebulan, alhamdulillah udah datang. Gak hampir sebulan sih, emang sebulan. Ini tuh ya, kemarin itu waktu aku pulang ke Blitar, waktu perjalanan pulang, itu aku mampir ke sini. Itu katanya belum datang. Nah, terus aku dimintai nomor WA-nya. Terus nanti kalau misalnya datang, bakal di WA gitu kan, bakal dikabari. Terus kemarin aku dapat WA udah datang gitu kan. Terus ya udah deh, sekarang aku berangkat ke Malang, aku ambil. Gitu. Hey. Panasnya, alhamdulillah panas. Soalnya tadi sempat gerimis sudah. Langitnya cerah banget, biru. Oke, sekarang berangkat ke Malang. Ngomong-ngomong, ini aku baru pakai mic. Ya, soalnya aku merasa suaraku kemarin-kemarin itu gemrosok kan, dan semoga aja ini nggak copot di jalan ya. Soalnya waktu itu tuh sempat pernah hampir hilang, copot. Aku nggak tahu, tapi untungnya itu apa di dashboard ini kok, apa di bagian sini jatuhnya. Jadi aku masih nemu, masih rezeki. Ya semoga aja ini enggak ucul, soalnya beneran logo ini tuh kayak goyang-goyang gitu loh. Yang apa, bukan yang masalah itu bukan mic-nya tapi HP-nya. Jadi meskipun beli mic baru ya tetap aja. Ya udah deh, berangkat sekarang, bismillah. Ini aku untuk pertama kalinya itu lewat Kota Blitar. Biasanya tuh aku nggak lewat sini, tapi karena tadi itu ngambil pin di kantor pos Ponggok, jadinya ya udah lewat sini. Dan di sini pasti rame, lebih macet daripada jalan yang biasanya aku lalui. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, semangat, enjoy. Enggak yang pertama kali, dan salah guys, ternyata ini adalah yang kedua kalinya. Karena yang pertama kalinya itu waktu aku pulang subuh-subuh dari rumah sakit waktu itu aku karena dari Sengat bablas langsung lewat kota bukan lewat jalan yang aku lalui sekarang. Tapi bedanya waktu itu sepi banget karena masih subuh, masih belum pada orang-orang pada belum beraktivitas seperti biasanya kan. Kebanyakan tuh paling mesti jam 7 itu baru rame gitu kan, jarang banget yang beraktivitas subuh-subuh gitu kan. Jadinya masih sepi pada waktu itu. Dan pada waktu itu kalau misalnya aku berangkat subuh itu sampai jam berapa ya waktu itu kan, 2,5 jam atau enggak, udah nyampe itu, nggak nyampe pusat 2,5 jam udah nyampe Malang. Dan entah dari ini total nyampe berapa jam, kita lihat aja. Karena waktu pulangnya kan waktu itu 3,5 jam lebih gitu kan, hampir 4 jam. Kalau normalnya sih 2,5 jam ya, kalau normalnya nggak macet. Tapi ya semoga aja kalaupun macet nggak yang macet-macet banget, masih bisa jalan gitu, maksudnya meskipun rindik-rindik tapi masih oke gitu. Dan sekarang itu udah jam
2, jam 2, setengah 3. Tadi itu aku berangkatnya tuh hampir jam 2-an itu, dan nanti kita lihat sampai jam berapa nanti di Malangnya. Oke? Dan nanti aku juga mau cerita-cerita sesampainya di kos kalau misalnya nggak capek mengenai pin aku buka AdSense tadi. Aku mau lanjut nyetir. Nah, ini alhamdulillah udah sampai di Bendungan Lahar. Wah, ini ya Allah, masya Allah ramenya. Ini banyak banget orang yang berhenti di sini. Biasanya di sini tuh suka ada yang foto-foto. Apalagi kalau misalnya sore, kadang tuh kalau nggak mendung cakep banget. Tapi sayang hari ini tuh mendung. Ini kalau nggak mendung pasti bakal jauh lebih rame lagi. Karena di sini emang benar masya Allah cantik banget. Bendungan Lahar. Dan kalau udah sampai sini itu udah ya mungkin kurang 1 jaman lah nyampe kos. Insya Allah kalau misalnya nggak macet. Tapi kalau misalnya macet ya bisa lebih lama lagi. Tapi semoga aja nggak macet ya Malang, meskipun biasanya juga macet sih. Kemarin sih kata temen aku macet, bahkan temen aku tuh berangkat jam 3 sore, nyampe Malang tuh jam 9 malam. Itu naik mobil karena saking macetnya Malang. Tapi karena ini aku naik motor, semacet-macetnya Malang pasti ya masih bisa nyelip-nyelip lah. Oke, ini aku mau nyiapin etolku dulu. Di sini juga ada rest areanya ya. Cuman aku nggak bakal mampir, nggak bakal berhenti karena sekarang tuh mendung. Aku takutnya malah nanti hujan. Jadinya aku harus kalau bisa cepet-cepet nyampe kos, dan sebelum nyampe ya pokoknya sebelum hujan itu aku usahain harus sudah nyampe kos. Amin. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini ada helmku aku naikin, jadi mungkin gelap nih aku kelihatan wajahku. Oke, ini suara aku kedengeran gak sih? Karena tuh aku kayak udah teriak. Alhamdulillah udah sampai Kabupaten Malang. Dan ini di sini udah mulai seperti biasa macet. Tapi ini yang nggak macet total, jadi masih bisa jalan oke lah gitu. Ditelateni. Aku tuh di Malang kotanya, jadi kalau di sini mungkin ya 50 menitan lah masihan. Kalau dari sini tuh, dari sini ke kosku ya. Nih, sekarang aku udah ada di Kepanjen dan lagi aku tuh kalau misalnya lewat sini selalu ingat waktu perjalanan aku balik lagi ke Malang. Waktu itu hujan, angin, terus ranting-ranting pohonnya itu pada jatuh-jatuh. Kayak nggak hanya yang kecil-kecil yang jatuh tuh, tapi yang cukup gede nih kayak ditebangin karena mungkin udah tua tuh bahaya. Dan itu emang beneran kayak astaga, aku lewat bahkan sampai di helmku yang jatuh, apa rantingnya tuh jatuh di helmku juga. Jadi benar-benar bikin trauma waktu itu.
Dan syukurnya alhamdulillah sekarang apa nggak hujan, nggak angin. Di sini tuh adem, enak, banyak pohon-pohonnya. Cuman ya itu sih bikin trauma waktu kalau hujan itu, sumpah takut banget. Ini emang kalau misalnya kayak gini, kalau yang udah apa maksudnya yang udah gabuk gitu nggak bisa dipotong kah? Maksudnya kayak dirawat gitu loh biar nggak ada jatuh-jatuh gitu ranting-rantingnya. Sumpah yang waktu itu tuh beneran kayak yang gede-gede bareng tuh jatuh-jatuh. Yang waktu itu aku lewat sambil apa hujan angin itu, jadi bahaya banget. Kalau mobil masih oke kan, masih ada atapnya. Tapi kalau misalnya motor, syukur aja waktu itu tuh aku pakai helm kan, jadi masih aman. Tapi kan ya tetap aja kan, biasa tiba-tiba di depan terus apa ngindar mak seleot gitu kan bahaya kan. Makanya harus dirawat gitu loh. Kayak gini lihat kayak nggak ada apa, nggak ada daunnya, udah ada ambulans kayak gitu kan bahaya kan. Maksudnya yang tua-tua itu dipotongi gitu loh. Mohon ya ini pemerintah bisa nggak sih dirawat, seharusnya bisa nggak sih kayak gitu, jadinya tuh biar lebih aman, lebih safety gitu jalanannya. Itu sih. Semoga ya, semoga didengar. Jujur aku suka sebenarnya lewat jalan sini tuh karena adem. Cuman ya itu kalau lagi hujan, angin itu udah kapok. Mending sekarang kayaknya kalau misalnya hujan terus lewat sini kayaknya aku bakal lebih milih berhenti aduh daripada bablas sih. Udah deh kalau gitu aku mau lanjut jalan dulu. Dan ini tuh mic aku taruh di sini jadinya di helm, aku cantolin di helm dan semoga aja lebih makin jelas suaraku. Oke, kita jalan lagi. Hati-hati di jalan. Di sini tuh rindang banget ya. Nah, alhamdulillah udah sampai di Kota Malang. Di sini lebih macet lagi. Dan teman-teman tahu sekarang itu udah kurang lebih ya setengah jam lagi lah nyampe 10 km lah. Jadi kalau misalnya nggak macet ya paling 20 menit udah nyampe gitu kan. Dan sekarang itu lihat kaca ini tuh udah ada titik-titik hujan. Padahal masih padahal udah deket. Tapi semoga aja jangan virus dulu. Ya Allah itu kenapa? Yuk dong jalan. Oke dah, aku lanjut fokus nyetir dulu, ini macet. Alhamdulillah aku nyampe sini tuh hujannya udah berhenti. Tadi tuh sempat gerimis, tapi cuma gerimis doang. Dan di sini tuh kayaknya bekasnya hujan tuh lumayan deras, tapi alhamdulillah udah berhenti. Itu sih. Jadi kalaupun hujan udah di pos itu nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah gitu. Dan di sini ya fun fact, FYI, HP aku yang buat GPS itu udah mati, tapi untung aja aku hafal jalannya sekarang, jadi nggak bakal nyari-nyari meskipun nggak pakai GPS. Alhamdulillah. Tuh sekarang langitnya cerah. Alhamdulillah. Perjalanan kali ini lancar.
Macetnya itu enggak yang macet banget, alhamdulillahnya itu tadi macet sedikit tapi cuma sebentar doang, habis itu udah lancar lagi. Jadi ini masih normal perjalanannya, masih ya oke lah, masih 3 jaman itu masih oke. Alhamdulillah sekarang udah nyampe kos. Sekarang itu jam setengah 5 lebih 15 menit. Jadi ya 3 jam perjalanan 3 jam 20 menit itu masih oke, masih normal. Dari rumah ke kos itu masih normal. Meskipun ya kalau misalnya nggak macet ya 2,5 jam udah nyampe sih. Tapi masih oke. Tadi macetnya juga ya mungkin setengah jaman udah jalan lagi gitu. Jadi masih nggak gimana. Meskipun bokongku ya tetap panas sih. Perjalanan, perjalanan 3 jam 20 menit. Lebih cepat daripada waktu aku pulang ke militer kemarin. Ntar ini berat ya. Aduh. Ini tuh bukan apa-apa sebenarnya yang bawa itu, cuman baju. Karena waktu itu aku bawa baju kotor, terus aku cuci di rumah, terus sekarang ya aku bawa lagi gitu. Dan aku sekarang itu nggak bawa makan. Biasanya kan dibontrot nih kan. Tadi ditawarin buat bawa ayam, karena tadi kan masak ayam goreng sama nyambel. Tapi aku nggak usah deh, nggak mau. Jadinya ya aku nggak bawa makanan apa-apa. Capek ya. Assalamualaikum, kosaku tercinta. Nah, udah nyampe kos, udah masuk nih. Ini enaknya kalau misalnya ditinggal itu kos udah rapi, maksudnya nggak berantakan, bersih, jadi bisa langsung rebahan. Ya udah deh, bentar aku bersih dulu. Siap kemana maksudnya? Nah, nanti lanjut cerita lagi. Sekarang mau ambekan sih. Sebelum aku mandi, aku mau buka ini Google AdSense Pin. Sebenarnya ya, kan aku berkali-kali bilang kalau aku bikin YouTube ini tuh sebenarnya untuk mengabadikan perjalanan aku selama ini, dan biar bisa melatih public speaking aku juga. Tapi aku ya nggak mau munafik juga bahwa aku juga mengharapkan uang dari YouTube ini, karena aku mau jalan-jalan. Jujur, sebenarnya kan ya, aku kan suka banget traveling ya. Nah, sebenarnya juga uang dari mamaku, dari jatah papaku, ayahku yang ngasih uang jajan, kadang kayak gitu tuh masih cukup kalau misalnya aku mau jalan-jalan gitu kan. Cuman aku tuh suka sadar diri kalau misalnya aku terus-terusan jalan-jalan traveling pakai uang yang seharusnya itu buat biaya hidup aku di kos selama aku ngekos, terus aku buat jalan-jalan tuh kayak gak enak aja gitu loh. Jadinya ya aku tetap mengharapkan uang dari YouTube ini supaya bisa bebas jalan-jalan. Amin. Gitu, makanya dengan adanya ini semoga aku jadi semakin semangat, semakin bagus berkaryanya. Ya gitu deh. Makasih ya buat semuanya yang udah dukung aku sampai di titik ini, yang selalu ngasih sarannya, ngasih masukannya, yang selalu ingin melihat aku
terus berkembang. Aku benar-benar terima kasih banget. Kalau nggak ada kalian semua, aku nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin bisa jadi jauh lebih baik lagi setiap harinya. Aku tuh suka banget tahu nontonin, bacain komen-komen teman-teman semua gitu, karena baik buruknya itu sekarang aku kayak, oh kalau misalnya ada yang buruk, itu aku anggap kritikan dan menjadikan aku untuk motivasi dan jadi lebih baik lagi gitu. Enggak yang aku pikir teman-teman, enggak aku yang pikir kayak ngedeng dan gimana ya, pokoknya enggak yang negatif gitu loh. Aku ngambilnya itu positif semua. Jadi aku senang baca-bacain, enggak kayak dulu-dulu tuh jujur aku kayak baca komen tuh nggak mau banget setelah aku upload, bahkan saat aku kirim video ke ibuku, terus ya udah aku kayak bodo amat videonya siapa aja yang nonton, komennya kayak gimana, aku kayak bodo amat gitu, karena takut lihat komen yang nggak baik gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah aku merasa enjoy aja sama kehidupan aku di YouTube. Dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, karena aku juga menyadari sekarang itu aku masih banyak kurangnya. Kadang juga meskipun aku bilang sekarang ini aku nggak mikir kayak gimana-gimana, kadang juga mikir juga sebenarnya. Tapi sekarang lebih baiknya adalah nggak yang mikir berkepanjangan gitu loh, cuman yang mikir oh sekarang kayak gini terus introspeksi ya udah gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Itu sih, sekali lagi aku terima kasih untuk teman-teman semua. Dan ya, semoga aku semakin YouTube ini semakin berkembang, aku semakin lebih baik lagi. Itu sih, mohon dukungannya semuanya. Ini ada datanya, maaf, begini.